dari perkembangan dari dunia digitalisasi. Tapi banyak dampak-dampak akses ya, dampak negatif dari penggunaan digitalisasi ini tengah masyarakat. Misalnya bocornya data, adanya ya pinjaman-pinjaman online, banyak segala macam aplikasi-aplikasi penipuan. Ini banyak yang terjadi. Bahkan pemerintah kita sendiri pun pernah kebobolan data-datanya. Jangankan kita sebagai warga, pemerintah saja yang mempunyai akses, mempunyai fasilitas untuk keamanan saja bisa dibobol. Jadi tentu kita sebagai warga masyarakat perlu banyak memahami terkait dengan perkembangan digitalisasi ini. Untuk itu salah satu tanggung jawab daripada Digi Club itu yaitu kita berusaha untuk mencerdaskan, memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat bijak, kita bisa cerdas dalam menggunakan alat-alat digitalisasi ini. Jadi hari ini Insya Allah Digi Club ini bekerja sama dengan Imam Ikom, bekerja sama dengan Prodi Komunikasi UMSU. Terima kasih juga kepada Ibu Prodi yang sudah bekerja sama dengan kita di Club untuk membesarkan di Club ini. Ah, ini nantinya kita harapkan dapat membawa manfaat yang banyak kepada peserta khususnya sehingga nanti bisa menyampaikan apa yang kita terima dalam pertemuan ini kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita sehingga kita lebih cerdas dalam menggunakan digitalisasi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan ini. Semoga kawan-kawan bisa menyimak dan mendengarkan serta mencermati apa yang nanti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Dadang Hartanto ini. Beliau adalah Ketua STIK Lemdiklat Polri. Jadi ini tidak bisa kita pungkiri lagi kemampuan dan mumpuninya terhadap ilmu terhadap digitalisasi ini, terutama terkait dengan bagaimana nanti kita dapat mengamankan diri kita dari dampak-dampak digitalisasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Bang Gustan yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Turut telah berhadir juga yang kami hormati Kepala Prodi Magister Ilmu Komunikasi Bu Rahmanita yang sudah gabung pada kita. Baik, izin Prof, kita masuk ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMSU oleh Bu kami yang hari ini tampil sangat cerah, sangat luar biasa walaupun cuaca kita mendung tapi Bu Rahmanita hadir dengan vibes yang begitu cerah. Pada Kaprodi Mikom UMSU, Ibu Rahmanita Ginting, MSc, PhD, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bang Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan serta kelapangan waktu untuk dapat berkumpul bersama melalui Zoom kita ini hari ini di hari Kamis. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Dadang Hartanto, SH, SIK, MSI. Sebelumnya Bang Roy, Abang Kakak semuanya, Bapak Ibu yang berhadir di webinar kita pagi hari ini, mungkin tidak salah kalau kita mengucapkan ya Prof ya, saya mengucapkan selamat dulu ulang tahun kepada Prof Dadang, walaupun beberapa hari yang Oh, lalu. Selamat ulang tahun Prof Dadang. Selamat selamat ulang ulang tahun, tahun, Semoga Prof. Prof. uh, keberkahan diberikan kepada Prof. Mudah-mudahan kelancaran seluruhnya dan kesehatan dan berbahagia dengan bersama keluarga. Iya, terima Izinkan saya sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dadang Hartanto yang sudah bersedia memberikan pastinya menjadi fresh dan insight yang baik nantinya untuk webinar kita pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Gustan dan Bang Roy pastinya tadi kenapa kita melakukan kegiatan webinar yang pastinya dengan narasumber yang tidak kita pungkiri lagi, paham dan juga sangat
insightful terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, terkait dengan cyber security awareness, bagaimana membangun kesadaran bagi masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri perkembangan kebudayaan kita juga berubah ya Prof. Pagi hari mungkin budaya kita berubah karena ada perkembangan teknologi. Jadi kata salah satu ahli juga mengatakan, Baran mengatakan bahwa budaya kehidupan kita berubah dengan adanya perkembangan teknologi. Pasti ada positif, ada negatif pastinya. Dan pada hari ini kita akan mengikuti webinar yang akan disampaikan oleh Prof. Dadang. Saya sangat yakin nanti Abang Kakak, Bapak Ibu yang sudah berhadir pada webinar ini akan menerima pengalaman, kemudian materi-materi yang sangat membangun. Dan saya berharap juga nanti apa yang kita peroleh makin memberikan pemahaman kita bagaimana untuk bisa menjadikan literasi media, pastinya literasi digital yang sangat baik untuk kita semua. Pada Bang Roy dan juga Bang Gustan dan seluruh yang berhadir, terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Prof. Dadang, ini bukan kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh IMAMIKOM. IMAMIKOM itu adalah Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan Prof. Dadang juga selain daripada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, beliau juga adalah yang aktif sebagai dosen kita di program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk itu, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Prof. Dadang dan Bapak Ibu semua, kami mempersilakan untuk melanjutkan webinar kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi kami, Ibu Ramanita Ginting, MSc PhD yang tetap selalu semangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di IMAMIKOM. Ini juga luar biasa. Terima kasih, Bu Ramanita Ginting. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, mari kita beranjak ke acara yang paling dinanti-nanti, penyampaian materi kita yang sangat luar biasa oleh Bapak narasumber kita, Pak Irjen Pol Prof. Dr. Haji Dadang Hartanto SH, SIK, MSI. Gelar beliau ini cukup sangat panjang ya, rekan-rekan sekalian. Kita berharap juga dapat mengikuti langkah beliau dalam dan dengan semangat yang menimba ilmu. Ini sangat luar biasa, Prof. Rekan-rekan mungkin beberapa banyak yang sudah tahu, tapi izin saya jelaskan lagi bahwa Prof. Dadang merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Beliau juga seperti yang disampaikan oleh Bu Rahmanita tadi merupakan dosen aktif di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Prof. Dadang merupakan expert di bidang penanganan reserse. Tanpa memperpanjang kalam, mari sama-sama kita dengar materi dari Prof. Dadang pada Prof. Panitia tentu yang menjadi moderator saat ini, Pak Roy, yang saya hormati, Bu Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Bu Rahmanita Ginting, MSc, PhD, yang saya hormati Pak Gustan, selaku Direktur di GIS Club, dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Ini hadir juga Pak Prakoso, ya. Ini bukan kuliah Pak Prakoso ya, Pak masuk SKS ya. Iya, Pak Dadang, bukan Pak. Tapi ini semuanya, ini Pak Gustan juga sebagai direktur juga ya, sebagai mahasiswa, sebagai direktur juga Pak Gustan ya. Ternyata banyak ini Iya, Pak. anak buah Bu Ramanita yang ini yang jadi ya di GIS Club ini. Baik, terima kasih. Saya tentu pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kepercayaan memberikan materi dalam tema awareness ya tentang cyber, kesadaran kita di dunia cyber. Nah, tentu dalam kapasitas saya ingin menyampaikan tentang cyber security, di mana nanti ada beberapa hal, nanti saya agak sedikit pelan-pelan dan saya akan sampaikan secara umum saja, nanti kita baru dalamkan secara diskusi. Tetapi prinsip dari materi tersebut sudah di-cover semua, nanti akan saya bagikan supaya nanti kita lebih paham satu dengan yang lain. Ini saya share
untuk materinya ya. Kalau nanti ada anak-anak SMA ya mungkin ya pelan-pelan aja mungkin, tapi minimal bisa mengambil intisari ini dari apa yang saya sampaikan. Intinya bagaimana strategi pencegahan tindak pidana cyber. Kenapa perlu pencegahan tindak pidana cyber supaya kita paham bagaimana dunia cyber ya, dan bagaimana kita memanfaatkan cyber ini secara positif. Nah, apalagi jangan sampai kita terlibat dalam tindak pidana di dalamnya sebagai bagian daripada pelaku tindak pidana. Ini tentu kita tidak mengharapkan. Mari kita menggunakan memanfaatkan dunia cyber ini secara cerdas. Kerangka berpikirnya adalah tentang space transition theory, kemudian jenis kejahatan cyber terhadap individu, ini yang terakhir, regulasi penanganan kejahatan cyber, pencegahan atau strategi pencegahannya. Jadi space transition theory ini mengkaji tentang perubahan perilaku manusia dari dunia nyata ke dunia cyberspace, di mana dunia cyberspace itu layaknya orang hidup, mereka juga berkomunitas, ya, melakukan hubungan sosial, melakukan kehidupan-kehidupan yang memenuhi kebutuhannya, antara lainnya seperti melakukan perdagangan, ya, berkomunikasi, membangun eksistensi diri, mendapatkan hiburan, entertainment, nah, semuanya itu yang dulu dilakukan di dalam dunia nyata saat ini sudah ada dan hadir di dunia cyberspace. Tentu dengan kondisi seperti ini banyak dinamika sosial yang akan terjadi dan dampaknya baik dari segi positif maupun negatif. Dan secara perspektif kejahatan, maka kita tahu bahwa ketika aktivitas masyarakat itu dari dunia nyata ke dunia maya, maka di dunia maya pun akan terjadi suatu gangguan ataupun kejahatan. Karena kejahatan itu adalah shadow of civilization, bayang-bayang dari peradaban. Ketika peradaban tumbuh, maka seiring dengan peradaban tersebut ada hal positif dan tentu ada hal negatif yang akan dihadapi oleh masyarakat. Cybercrime sendiri atau kejahatan di dunia maya itu didefinisikan sebagai semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk menyampaikan atau pertukaran informasi kepada pihak lain. Dan itu banyakkan memanfaatkan teknologi digital. Ya. Kemudian beberapa pendapat, misalkan cybercrime itu menggunakan bidangnya adalah menggunakan kejahatan yang menggunakan komputer, ya, jadi penggunaan komputer secara ilegal. Sedangkan Ferdi Haris ini menyampaikan ada beberapa kejahatan dengan karakteristik. Pertama, kejahatan cybercrime itu kejahatan yang memfasilitasi, ya, yang menggunakan komputer, kemudian merusak data, ya, merubah data, mengganggu operasi komputer, ya, mencegah ataupun menghambat akses informasi data di dunia maya. Lanjut, ya, klasifikasi dari cybercrime, ya, kejahatan di dunia maya ini adalah pertama cyber piracy, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer sehingga kemudian informasi-informasi yang ada diulang, dicetak ataupun diedit, ya, software-software kemudian dicetak, diulang, ya, kemudian dimodifikasi untuk menguntungkan pihak-pihak pelakunya sehingga kemudian dikirim kembali lewat teknologi komputer, kemudian dimanfaatkan orang sehingga kemudian orang tersebut mengalami
kerugian, ya, baik itu masalah jaringan, data maupun hal lain. Kemudian cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu, ya, penggunaan teknologi komputer. Jadi dengan menggunakan teknologi komputer ini dia melakukan tindakan-tindakan berupa kejahatan. Kemudian cyber vandalism, ya, cyber vandalism seperti yang dipaparkan ini mengirimkan atau penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Ini kalau kita lihat bahasa-bahasa cyberspace ini memang seringkali kalau orang yang tidak berada pada bidang tersebut awam, tetapi ya teman-teman yang penggiat Digit Club ini, dan kita sudah mulai memfamiliarkan diri terhadap istilah-istilah di dalam komputer. Mungkin anak-anak kita itu nanti mereka akan lebih kuat memahami ya bahasa-bahasa komputer ya, dibandingkan zaman saat ini. Saya pikir begitu. Karena apa? Bagi dia tanpa memahami dunia komputer, dunia digital dan segala ekosistemnya, maka dia akan tertinggal di situ. Oleh karena itu, tentu dalam kaitannya dengan kita membangun regenerasi digital nantinya ke depan, apalagi kita tahu ada revolusi industri, ya, revolusi industri yang 4.0 di mana masyarakat industri itu menggunakan komputer hal yang biasa. Ke depan nanti society 5.0, ya, di mana teknologi digital dan teknologi informasi yang canggih itu eh, tidak meninggalkan kita, atau kita dijadikan justru tidak, karena tidak mampu memanfaatkan secara benar, kita menjadi sulit hidup kita, bukan menjadi mudah. Nah, ini membangun generasi ke depan yang seperti itulah harus kita ciptakan. Kita tahu bahwa ketika kita berada pada bidang tugas kita atau bidang pekerjaan kita yang banyak berangkat dari ilmu sosial, kadang-kala kita bersentuhan dengan dunia digital yang membutuhkan kemampuan ilmu pasti, ya, algoritma dan lain sebagainya. Ini seringkali kita untuk hal ini kita agak sulit menerima. Tetapi ke depan generasi penerus kita tidak bisa seperti itu lagi. Generasi penerus kita itu, ya, mulai dari anak-anak kita ke depan, mereka akan hidup familiar dalam hal seperti ini. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengganggu terjadinya permasalahan, kerugian di dunia cyber itu wajib kita berikan pemahaman kepada mereka. Selanjutnya, nah ini yang seperti saya katakan dari penetrasi internet di Indonesia. Bagaimana ya, generasi penerus akan saat ini mereka tumbuh hanya 78,19%, ya, dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu 221 juta jiwa. Ya, coba bayangkan tumbuhan penduduk Indonesia itu. Dulu kalau Rhoma Irama menyanyi aja 150 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, sekarang sudah 221 juta. Bagaimana tumbuh dan berkembangnya? Nanti ke depan pasti akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Dari jumlah tersebut, penetrasi ke dunia internet makin lama makin tinggi. Ini dihitung dari 2018 sampai 2024. 79,5%. Coba. Itu sangat besar sekali kehidupan. Kekuatan di dunia maya sangat besar. Kita beraktivitas, kita membangun eksistensi, mendapatkan informasi, memanfaatkan dalam dunia bisnis, perekonomian, apalagi untuk melakukan kejahatan. Maka kejahatan di dunia maya ke depan akan menjadi semakin
meningkat dan akan semakin canggih ya modus operandinya. Kemudian tingkat penetrasi internet berdasarkan kelompok generasi. Nih, milenial menjadi kelompok dengan tingkat penetrasi terbesar. Ini disusul generasi Z. Generasi Z mungkin 87,2%. Ya, milenial 93,17%. Karena apa? Milenial ini sekarang dalam usia yang produktif. Sedangkan generasi Z itu masih ada yang berada pada posisi yang masih di bawah umur. Sehingga kemudian tidak bisa kita tolak bahwa nanti ke depan generasi-generasi ini akan lebih canggih lagi untuk menguasai. Sementara generasi-generasi kita ya itu akan semakin sedikit dan semakin sedikit. Karena apa? Ya, karena kayak pre-bomber itu antara kelahiran 1945. 1945 itu ya kelahiran 1945 ke bawah. Ya, mungkin usia 79 tahun. Ini sudah sedikit lah, 0,24%. Nah, generasi X, kelahiran 65 sampai 80, itu berada 18 sampai 98%. Dengan adanya jumlah mereka yang penetrasi masuk ke dalam internet ini artinya adalah bahwa generasi X ini harus mampu mengikuti generasi-generasi di bawahnya. Apalagi dia berada pada posisi yang strategis pengambil keputusan. Kita tahu bahwa eh, posisi-posisi penting pengambil keputusan baik dalam dunia pemerintahan, di dalam dunia bisnis, ya dalam dunia institusi pendidikan itu berada pada generasi X. Itu. Maka ketika mereka tidak mengikuti, ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu, eh, di bawah beberapa institusi sudah mulai membangun kesadaran untuk menerapkan sistem keilmuan kepemimpinan digital namanya. Jadi mungkin nanti UMSU itu sudah mulai eh, menerapkan sistem keilmuan itu, mungkin mengambil mata pelajaran seperti memberikan mata pelajaran kepemimpinan digital supaya apa? Ada sensitivitas terhadap permasalahan-permasalahan digital dan bagaimana mampu untuk menangani dan memanfaatkan digital ini untuk menggerakkan orang lain ataupun eh, oh, mampu untuk mewaspadai adanya ya, permasalahan-permasalahan di dunia digital. Kemudian berikutnya ya kita juga melihat adanya eh, aktivitas perdagangan yang menggunakan e-commerce di Indonesia diprediksi meningkat. Ya, kita tahun 2017 ya sampai 2024 ini bayangkan meningkatnya demikian signifikan ya. Sangat tajam 189 juta pengguna pada tahun 2024 dari 221 juta penduduk Indonesia. Itu. Ke depan orang akan dimudahkan untuk melakukan aktivitas di bidang ini. Nah, bagaimana dampaknya dengan perdagangan-perdagangan yang konvensional? Tentu sangat akan berdampak ya. Itu. Apalagi nanti kalau kita dilihat di Medan ini, ya mungkin Pak Gustaf sama keluarga, ya Bu Roy, Bu Pak Roy ya eh, datang ke mall-mall itu hanya sekedar jalan-jalan aja nggak pernah belanja gitu karena kalau belanjanya lewat digital aja gitu lebih cepat dan lebih mudah itu kemungkinan akan terjadi juga pada berikut-berikutnya bagaimana dampaknya kalau misalkan orang hanya transaksinya sedikit ya secara konvensional tentu akan berdampak. Kemudian jumlah pengguna media sosial di Indonesia ya total penggunanya 191 juta pengguna, 73,7% dari populasinya. Coba bayangkan ya, 190 juta pengguna. Maka media sosial menjadi bagian penting dalam memberikan kontribusi di dalam kalau dunia politik dalam demokrasi sangat menentukan.
Maka ketika dunia media sosial ini mampu menjangkau pengambil keputusan yang di mana pengambil keputusan itu adalah pada posisi jabatan politik, sehingga ketika ada sumbatan-sumbatan informasi dan pelayanan publik terjadi, ini orang akan mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan media sosial sehingga apa yang dirasakan ini mampu untuk diterima dan dipahami oleh si pengambil keputusan ini pada tingkat level-level atas yang dulu secara konvensional kita eh, untuk mampu menembus ya pengambil keputusan itu sulit sekali karena ada birokrasi ya, organisasi yang birokrasi itu sangat ini, tapi dengan adanya media sosial birokrasi itu dapat dipotong dengan cepat, apalagi dengan didukung oleh kekuatan sosial yang ada di media sosial, yaitu yang dikenal dengan nama netizen. Lanjut, frekuensi penggunaan masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam sampai 14 menit per hari dan 81% mengaksesnya setiap hari. Ya, sekarang jadi kita kalau lihat aktivitas kita bangun tidur, kita sudah terbiasa untuk membuka handphone. Ya, lebih stres orang ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet sekarang ini. Ya, kalau dulu orang ketinggalan dompet bingung, sekarang ketinggalan handphone itu jadi bingung. Ya, karena dengan handphone dia bisa menggunakan aktivitas semuanya gitu, termasuk melakukan transaksi dan pembayaran. Nah, ini merupakan kebiasaan modern dalam era digital, ya, dalam era digital. Sehingga kemudian apabila eh, kita ingin memprofiling orang, ya, apabila kita ingin menemukan kalau di dalam dunia penyelidikan, kepolisian, ya, dalam mengungkap suatu kasus, ya, handphone menjadi sasaran utama untuk diprofiling, ya, untuk diprofiling. Nah, karena apa? Di situ aktivitas harian akan terjadi dan bisa diketahui. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita menggunakan handphone dengan berbagai aktivitas, mulai dari kehidupan komunikasi, ya, kemudian hiburan, entertainment, kemudian kita transaksi, maka kita akan terpetakan karakter diri kita ini seperti apa. Sehingga mungkin kalau kita ingin seringkali membuka di media sosial itu karakter eh, apa medianya itu misalkan parenting, itu akan muncul banyak tentang parenting. Ya, kita akan membuka karakter tentang dunia bisnis, maka akan muncul itu masuk ke dalam diri kita. Ya, ketika kita membuka hal-hal lain pun akan terpetakan dengan baik. Nah, ini bisa menjadi profiling menjadi kita. Maka eh, Bapak Ibu sekalian, ya, anak-anak yang ada, anak-anak kita, ya, kalau kita ingin melihat anak-anak kita itu karakternya bagaimana, profiling saja handphonenya. Itu pasti akan nampak di situ. Selanjutnya adalah nggak muncul ya. Masih kelihatan ya? Masih sudah, Prof. Oke. Ya, ini tadi ya. Nah, ini eh, nah, selanjutnya adalah telepon genggam atau handphone yang menyumbang lebih dari 62% website traffic. Nah, menyumbang lebih dari 62% website traffic. Kemudian desktop hanya menyumbang kurang lebih dari 37%. Wah. Ya, jadi eh, dari kalau dalam kalau kita melihat hal seperti ini, artinya apalah handphone memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dengan modern. Artinya ketika dulu kita berbicara, jadi salah satu
salah satu keunggulan bagaimana negara itu tumbuh secara perekonomi dari beberapa literatur yang saya ketahui, ada beberapa eh, produk andalan negara tersebut, ya, yang eh, menjadi nilai jualnya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah elektronik, ya. Bagaimana kita melihat Korea Selatan, ya, itu memiliki kemampuan elektronik yang sekarang sangat tinggi lagi, ya. Tiongkok, ya, itu itu sangat tinggi sekali, sehingga mereka memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian selain itu adalah alat transportasi. Kemudian baru yang ketiga adalah sumber daya alam. Tetapi yang paling signifikan itu elektronik. Elektronik itu apa? Elektronik itu ya media digital. Media digital selain TV, apa? Handphone. Ya, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, maka negara kita kalau ingin maju dengan bonus demografi yang sangat besar sekali saat ini untuk mencapai Indonesia Emas, maka kita harus mampu mencetak generasi-generasi penerus kita itu yang mampu untuk menghasilkan produk-produk dalam dunia teknologi, yaitu teknologi transportasi yang kemudian beralih sekarang ini didorong dari BBM yang fosil menuju green energi, ya, berarti baterai. Itu. Yang berikutnya yang paling paling tinggi, yang paling penting sekarang adalah dunia elektronik. Dunia elektronik apa? Handphone. Jadi kalau kita memiliki anak-anak, keluarga, ya, ke depan inilah mereka inilah yang akan menguasai apa ya, aspek sosial, istilahnya menguasai dunia lah, ya, dalam arti kehidupan, dan ini akan tergantung kepada orang-orang yang memiliki keahlian itu. Kemudian penggunaan dompet digital. Nah, pembayaran melalui dompet digital terus mengalami peningkatan. Nih, kita lihat nih data-datanya. Ya, budaya cashless semakin berjaya di Indonesia. Berdasarkan Visa Consumer Payment Attitude Study 2023. Nah, ini bayangkan, coba, ya, sangat sangat tinggi sekali. Ya. Kalau kita lihat ini, ya, 80% penggunaan uang tunai itu di tahun ke depan akan semakin rendah penggunaan uang tunainya. Layanan digital semakin tinggi. Tetapi perlu diingatkan ketika ini semakin tumbuh, ya, budaya cashless ini sebenarnya ini akan menguntungkan kita, terutama dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. Ya, pencegahan korupsi ketika cashless ini semakin tinggi, apalagi pada kegiatan-kegiatan transaksi yang sifatnya besar seperti properti, ya, hal-hal lain ini akan semakin baik. Ya, kalau kita sudah datang ke mall gitu, ya, rekan-rekan sekalian, para peserta itu untuk pembayaran di mall-mall sekarang banyak yang menggunakan cashless. Nah, ini sebenarnya sudah mulai mengarah kepada hal kebaikan, ya. Sistem sudah mulai ditata ulang. Saya yakin dengan ini akan semakin tinggi muncul dengan peraturan-peraturan yang ketat terkait dengan transaksi yang menggunakan uang tunai, ya, yang dibatasi dengan pengaturan tertentu, ini akan semakin baik. Berikutnya, ya, dompet digital ini makin diminati, orang sudah pakai eh, beberapa metode, ya, dompet digital menjadi pilihan 74%, ya, uang tunai 49%, transaksi bank 24%, QRIS 21%, pay later 80%, kartu debit 70%. Nah, ini juga satu sisi menjadi kekuatan, ya, untuk memonitor tingkat pergerakan transaksi, ya, dan uang yang ada, perpindahan uang yang ada dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, ini juga menimbulkan
bahaya apabila tidak dibangun sistem yang baik. Selanjutnya adalah cybercrime terhadap individu. Ada beberapa kelompok, rekayasa sosial, pelecehan daring, kejahatan terkait identitas, pertasan, penolakan layanan, dan informasi. Nah, ini rekayasa sosial adalah bentuk penipuan yang digunakan untuk meretas, untuk mendapatkan informasi sensitif dan mendapatkan akses ke infrastruktur dan fasilitas yang tidak sah. Ya, mengirim email atau pesan palsu yang menyamar sebagai lembaga atau organisasi terpercaya dengan tujuan membuat membuat si penerima akan tergoda mengklik tautan yang mencurigakan sehingga kemudian mengungkap informasi pribadi. Informasi pribadi ini digunakan untuk melakukan hal-hal yang lain. Spear phishing yaitu adalah versi skema phishing yang lebih fokus karena menyerang atau memilih orang atau perusahaan tertentu. Phishing, serangan phishing menggunakan panggilan telepon untuk memperoleh informasi sensitif dari korban. Ini banyak tailgating juga, ransomware. Ransomware itu yang kemarin merupakan jenis perangkat lunak berbahaya, malware yang dirancang untuk memblokir atau mengenkripsi data pada sistem komputer korban. Ya. Penyerang kemudian menuntut pembayaran tembusan ransom kepada korban agar data mereka dapat dibuka atau dikembalikan. Ada protecting, baiting, kemudian quid pro quo, ya bisa kita bahas nantinya. Kemudian tindakan pelecehan daring, ya, tindakan tidak pantas, ancaman, intimidasi, atau penindasan yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Ini adalah bentuk kejahatan cyber yang berdampak negatif secara emosional, psikologi, dan sosial pada korban. Nah, anak-anak sekarang, apalagi anak-anak muda, ini seringkali ya dia merekam-rekam aktivitas-aktivitas, apalagi kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak pantas, kemudian direkam, kemudian dijadikan alat untuk melakukan pengancaman atau disebar di dunia maya. Kemudian tindakan yang melibatkan penggunaan identitas seseorang secara tidak sah untuk tujuan penipuan atau keuntungan pribadi. Ya, ini identify related crime, ya, kejahatan yang terkait dengan identitas, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, pembobolan data, pemalsuan identitas, penipuan pajak, dan lain sebagainya. Nah, kalau di luar negeri ya, yang paling saat ini mendapat mendapat ini bagi kelompok rentan ya, itu mendapat perhatian bagi para para pemerhati kelompok perlindungan kelompok rentan itu anak-anak, wanita, dan kaum disabilitas itu terutama pencurian identitas anak-anak ini. Ya, pencurian identitas anak-anak, kemudian pornografi anak-anak ini menjadi perhatian serius saat ini. Maka kemudian di struktur organisasi Polri pun kemudian dipisahkan, dibentuk badan baru, direktur baru namanya Direktur PPA, perlindungan ya terhadap perempuan dan anak dan kaum disabilitas. Nah, ini menjadi concern tersendiri ya, terutama anak-anak kita untuk waspadai terhadap penggunaan internet. Kemudian dia menyampaikan diminta foto lah, kemudian diminta hal-hal lain, diminta identitas keluarganya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Ini hati-hati bagi orang tua yang anak-anaknya menggunakan gadget ya, apalagi masuk kepada dunia maya. Kemudian melakukan penolakan layanan dan informasi, serangan yang bertujuan untuk mengganggu aksesibilitas atau ketersediaan sistem jaringan komputer, jaringan atau layanan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan pengguna yang sah untuk mengakses atau menggunakan layanan tersebut. Ya, serangan DOS dan lain sebagainya. Kemudian adalah penolakan layanan juga ya, beberapa ini serangan flooding, serangan ping of death, serangan cyan flood, ya, distribusi penolakan layanan. Ini beberapa kejahatannya. Kemudian, nah nih,
regulasi terkait dengan cybercrime. Nah, ini kita waspadai, jangan sampai kita melakukan pelanggaran kemudian terjebak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Nah, sebagai pelaku tentu ini yang kita waspadai. Ada beberapa eh, peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap kita sebagai pengguna, namun juga kita apabila melakukan berpotensi untuk menjadi pelaku. Ya, untuk KUHP pasal 362, pasal 378, 335, 331, 301. Ini bisa nanti dibaca, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi ada beberapa pasal. Nah, yang paling ini juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya, ada beberapa undang-undang yang bisa nanti dibaca dan eh, dipelajari. Saya pikir itu dari saya. Eh, Semoga ini bermanfaat ya bagi kita semua. Oh ya, beberapa strategi yang perlu saya jelaskan ini belum ya. Untuk strategi ada dua strategi ya. Ada dua strategi rekayasa sosial dan tipu daya. Nah, meningkatkan kesadaran tentang serangan rekayasa sosial mengenali tanda-tanda peringatan, menjaga kehati-hatian dalam berbagai informasi. Nah, ini seringkali informasi kita mudah ya. Kita datang ke toko di mall, di toko, dimintain email, dimintain handphone, nomor handphone, kita mudah sekali memberikan dengan berbagai alasan bahwa nanti dapat poin dari transaksi uang itu, ya. Kita masuk dalam ini dikasih kartu, dimintain nomor handphone dan email, padahal itu sangat berpotensi untuk menjadi korban, ya. Kemudian tentu melakukan edukasi yang terus ya, terutama kepada anak-anak kita. Kemudian pelecehan daring nih ya. Pelecehan daring, mereka ya, melindungi diri mereka sendiri dengan mengamankan akun media sosial mereka. Nah, ini akun sosial media apapun yang memang eh, bisa dimanfaatkan, apalagi ada eh, akun media sosial yang palsu ya, atau pura-pura ya catfish itu ya, mereka pura-pura menjadi seorang perempuan, padahal dia adalah laki-laki ya di dalam akunnya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kejahatan terkait identitas, ya ini menjaga kerahasiaan informasi pribadi, mengamankan dokumen, kejahatan peretasan, ya menolakkan mengaudit informasi. Ini beberapa strategi yang kita bisa lakukan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih ya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Nanti saya akan bagi informasi tersebut menjadi bahan referensi yang bisa kita jadikan pemikiran bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Prof atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Beberapa istilah memang tadi bahkan saya menyoroti beberapa istilah yang bahkan menarik untuk diteliti itu tadi Prof ya, seperti cyber vandalism dan lain sebagainya. Ini menjadi masukan terutama bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Alhamdulillah juga Prof, peserta kita hadir lebih dari 80 orang secara digital. Saya juga tadi lihat ada yang dari Kejaksaan Negeri Merauke ya Bang Depran ya. Ada juga tadi dari Mbak Salisah, Mbak Salisah itu dari Sabang kalau saya nggak salah. Banyak juga adik-adik mahasiswa, ada yang dari SMK. Terima kasih. Sebelum kita nanti buka pertanyaan, saya izin agar beserta Bapak Ibu sekalian bisa mengisi link absensi untuk nanti apa namanya memperoleh sertifikat. Itu linknya sudah kita kirimkan. Silakan diisi, Bapak Ibu, kakak-kakak dan abang-abang sekalian, adik-adik, untuk mendapatkan nanti sertifikat. Mungkin kita izinkan hanya untuk 3 penanya, Prof ya, atau nanti kalau mungkin Prof Dadang apa, tertarik dengan diskusi atau pertanyaannya mungkin bisa nanti kita sesuaikan. Barangkali ada pertanyaan dari peserta.
bisa Ya, ditanyakan secara langsung, bisa diaktifkan fitur raise hand-nya, kemudian berbicara atau juga diketik di kolom komentar juga boleh. Atau jangan takut mungkin ya ini Prof. Takut mungkin mereka sama Prof ini, Prof Dadang. nggak ada yang ditakutkan lah di dunia maya. Silakan Iya, adik-adik dari SMK atau dari MAN juga dipersilakan tentang cyber yang terkait dengan materi kita hari ini. Wah, ini sepertinya sudah jelas ini Prof ya. iya, iya, Wah, ada ini Prof dari Ahmad Junaidi. iya, iya. Silakan. Silakan izin saya bacakan Prof. Ya, ya, silakan. Eh, Ahmad Junaidi, gimana tanggapan tentang haki dan plagiat terhadap kemajuan teknologi aplikasi? Saya rasa tidak terlalu mengena dengan materi kita, tapi mungkin ada ada mungkin tanggapan dari Prof. Ya, jadi saya pikir kalau apa haki dan Hak plagiat ya. kekayaan, hak kekayaan intelektual itu Prof. Pertanyaannya gimana tanggapan tentang haki dan plagiat terhadap kemajuan teknologi? Ya, kita paham ya dalam proses pembelajaran itu akan terjadi. Jadi saya memprediksi ke depan itu proses pembelajaran itu akan dibantu oleh mesin learning ya. Bahkan pengambilan keputusan saat ini bisa dibantu oleh mesin learning ya. Sebagai contoh misalkan pakai IA dalam pembelajaran bahasa itu sekarang sudah marak ya. Kemudian bagaimana peran guru nanti? Peran guru adalah memberikan supply data-data informasi ke dalam mesin tersebut. Tetapi kemudian mesin tersebut akan semakin lama semakin pintar ketika dia mampu eh, mampu membaca bagaimana penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh dosen. Nah, jadi makin lama mesin tersebut makin pintar. Maka ketika nanti terutama dalam plagiarisme, ketika nanti mereka membuat konsep dan konsep tersebut tidak orisinil dari pemikirannya, ya, apalagi banyak nanti mengakomodasi ini akan cenderung memang eh, dengan data yang demikian kompleks dan banyak itu plagiarisme itu akan akan berpotensi terjadi. Oleh karena itu ya Bu Rahma nanti itu kita ke depan perlu adanya pengaturan yang baik terkait terkait dengan penggunaan AI ChatGPT misalkan. AI, enggak tahu apakah di UMSUS sudah ada pengaturan seperti itu atau belum Bu ya? Di Turnitin ada, Prof. bukan maksudnya Dengan Turnitin. penge- AI? peng- pemanfaatan ChatGPT itu harus begini-begini itu ada nggak kode etiknya atau semacam pengaturannya? Oke, secara tertulis tidak, Prof, tapi dalam prakteknya sudah disampaikan. Nah, itu mungkin Bu nanti diusulkan mungkin saya juga sampaikan ke Pak Rektor itu perlu ada pengaturan secara khusus sehingga ya, kita tidak bisa menolak lagi masa mahasiswa untuk memanfaatkan itu. Tetapi bagaimana pemanfaatan itu tidak menimbulkan pelanggaran kode etik di bidang akademis. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, kemudian juga sudah mulai melakukan pembelajaran digital learning, ya pembelajaran digital learning. Jadi kalau di STIK itu sudah saya bikin berapa persen untuk melakukan digital learning. Bagaimana dia mengambil sumber-sumber informasi dari dunia digital. Itu saya ingin wajibkan itu. Ya, karena kan misalkan pembicara-pembicara. Jadi sehingga kemudian mahasiswa itu bisa memilih mana sih yang memiliki validitas bagus, yang sumber terpercaya dia bisa memilih mana yang memiliki eh, apa kualitas yang tidak tidak bisa dipercaya itu bisa dia menentukan dengan kriteria tersebut. Jadi mereka punya sensor ya, punya scanning yang untuk memilih. Nah, terkait dengan haki pun demikian, saya pikir haki tentu akan lebih kuat dan mudah kita memonitor apakah haki itu dilanggar atau tidak karena mereka langsung didaftarkan di dunia digital. Sehingga ketika nanti di dunia
lain menggunakan hal tersebut, karena hak itu kan siapa yang dulu mendaftarkan, ya termasuk dengan hak paten itu sama. Ini menjadi lebih mudah, dan dari pihak penegak hukum juga mungkin lebih mudah untuk melakukan perlindungan dan penindakannya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih Prof atas jawaban sangat luar biasa. Walaupun tadi kurang mengena dengan tema kita, tapi ini juga sudah ada masuk 2 pertanyaan. Tapi ini pada ngechat di kolom komentar nih Prof. Mereka mungkin takut ini sama Prof ini. Nanti yang berani ngomong nanya secara langsung nanti dapat tiket umroh dari Direktur Gustan nanti tahun 2072. Jangan nih. Ya, Ada gimana? dari Ya, Zakaria ini Prof bertanya, ya. Izin Prof Dadang, saya ingin bertanya bagaimana jika dat- data kita dijadikan kontak darurat pinjaman online, karena pada darurat kasusnya dijadikan kontak darurat selalu tanpa izin persetujuan kita pribadi, tiba-tiba sudah diteleponi. Oh, jadi kejadiannya ini Prof, ada mungkin kerabatnya yang melakukan pinjaman online, di situ kan ada tertera kontak yang bisa dihubungi oleh penagihnya nanti Prof. Jadi ditaruhlah kontaknya. Begitu kurang lebih yang saya tangkap dari pertanyaan ini. Ya, benar itu. Seringkali ketika teman kita ini menjam pinjaman online, kita jadikan sebenarnya secara data pribadi itu tidak diperbolehkan, karena ini eh, nomor handphone itu termasuk dikategorikan sebagai data pribadi. Apalagi kemudian orang tersebut mengganggu, ya, masuk ke dalam ini. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika yang memberikan data pribadi tersebut adalah teman kita. Nah, kita mau nggak untuk mempermasalahkan teman kita, gitu. Karena kan dia yang memberikan data pribadi, itu. Jadi sementara yang menggunakan judi online itu adalah orang apa namanya, mengganggu kita. Tetapi ketika nanti materi-materi ataupun desakan-desakan itu mengarah kepada kita dan merugikan kita, ya silakan untuk melaporkan itu. Nanti kita bisa, apalagi kalau nanti dia sudah mulai mengintimidasi dan lain sebagainya, itu sudah masuk kepada ranah tindak pidana. Saya kira itu ya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Ada juga dari Melina Dwi ini. Eh, Mungkin mau nanya secara langsung ini Kak Melina, bisa diaktifkan kameranya biar ini dapat berinteraksi. Walaupun secara daring kan kita syukur juga ini berinteraksi dengan Prof Dadang ini. Pertanyaannya Prof, izin Prof Dadang, saya ingin bertanya bagaimana budaya kesadaran keamanan yang kuat dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko keamanan cyber. Bisa di Prof. Ya, jadi yang pertama saya ingin memberikan penjelasan terhadap keamanan di dunia cyber terhadap perlindungan diri sendiri. Ya, yang pertama, jangan mudah membagikan data-data pribadi kita. Ya, data email lah, data handphone lah, ya, kemudian nama dan segala dan sebagainya. Ini menjadi hal penting yang harus menjadi kesadaran kita semua. Yang kedua, jangan mudah untuk membagi foto-foto yang memperlihatkan kehidupan pribadi kita, ya, karena itu akan mampu untuk di-profiling diri kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, jangan mudah untuk menyampaikan bagaimana kondisi kita saat ini, ya, status kah dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu kita ingin mencari data seseorang itu sangat sulit, memprofiling ya, dalam dunia intelijen itu sangat sulit, tapi sekarang anak-anak sekarang mudah sekali. Anak-anak kita itu mudah sekali. Kenapa? Ada namanya anak-anak kita itu dihinggapi penyakit namanya FOMO, fear of missing out. Takut dia ketinggalan, sehingga dia kemudian menunjukkan bahwa saya ini eksis loh. Saya ini bukan orang kuper loh, gitu. Jadi eksistensi diri di dunia maya itu menjadi bagian penting privilege
dalam kehidupan sosial untuk anak-anak kita saat ini. Gitu. Maka kalau misalkan ada orang yang ekstrovert dan introvert, kita bicara, ya, kalau ekstrovert itu terbuka sekali, ya itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai itu merugikan diri kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Prof atas wejangannya tadi dari pertanyaan Kak Melina. Dari Bang Andi Perkasa Tarigan, saya rasa mohon maaf Bang Andika ini masih out of the topic. Kayaknya kita bisa diskusikan nanti di lain kesempatan atau bisa nanti saya bantu untuk menghubungkan dengan ahlinya. Bisa nanti dengan Kak Putri Indahsari ini, karena pertanyaannya Kak Putri ini dari bank sebenarnya. Din. Kita beralih ke pertanyaan dari Mas Sidik Sudarto. Eh, Bagaimana pendekatan multidisipliner seperti kombinasi antara ilmu, teknologi, psikologi, dan hukum dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat ke terhadap keamanan digital dalam era revolusi industri 4.0? Ya, mungkin sebelum dijawab oleh Prof. Dadang, kombinasi multidisipliner ini sebenarnya salah satunya adalah yang seperti kita lakukan di dalam webinar ini sebenarnya. Ini kan juga berkaitan dari berbagai multidisiplin untuk melakukan kegiatan bangun kesadaran masyarakat tentang cyber awareness nih. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Dadang, kami persilakan. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara dengan keamanan digital, ya, apalagi semua orang tadi saya katakan bahwa penetrasinya di dunia internet itu sangat tinggi sekali. Saya pikir eh, berbagai disiplin ilmu sangat membantu ya. Bagaimana disiplin ilmu psikologi misalkan, bagaimana dia memberikan eh, memberikan masukan terhadap pengaruh psikologi terhadap pengaruh dunia digital, sehingga kemudian dia bisa berperilaku seperti apa sih ya psikologi yang baik, atau dia mau menyampaikan parenting di apa pengarahan di bidang psikologi. Dalam kehidupan ilmu sosial juga begitu. Bagaimana sih kehidupan sosial yang ada di dunia maya tentu akan berbeda di dunia digital. Itu sudah mulai berkembang. Nah, kalau kemudian dalam teknologi juga begitu. Kita kan membagi beberapa ekosistem teknologi dunia digital itu dalam beberapa kategori. Yang pertama yang menciptakan, yang memproduksi. Yang kedua yang mendistribusi. Yang ketiga yang memanfaatkan, yang sekedar memanfaatkan. Nah, terkait dengan yang memanfaatkan ini, ke depan kita tidak hanya berpijak kepada memanfaatkan saja, harus sudah mulai memberikan ya membuka wawasan tentang tidak hanya memanfaatkan, tapi bagaimana ya teknologi itu proses penciptaannya itu juga harus algoritmnya bagaimana ini. Jadi ketika anak-anak kita sudah kecanduan digital, kecanduan game online, dia tidak tahu bahwa gimana sih menciptakan game online itu. Tapi sekarang kursus-kursus seperti itu sudah mulai dibuka ya, kayak Roblox itu, bagaimana mereka kemudian memberikan kursus kepada anak-anak yang sudah kemudian diberikan pembelajaran algoritme, kemudian menciptakan game-game yang sifatnya sederhana. Mereka sudah mulai. Nah, dengan mereka sudah mulai masuk kepada arah tersebut, nah generasi penerus kita tidak hanya sebagai mereka yang konsumen, pemanfaat saja, tapi sudah mulai mengarah kepada mereka yang juga memahami bagaimana proses menciptakannya. Saya kira begitu. Terima kasih Prof. atas tanggapannya. Semoga mencerahkan dari pertanyaan dari Mas Sidik Sudarto. Ini aktivis juga ini Prof di Medan, Sidik Sudarto ini. Dari terkait dengan pertanyaan Bang Andi Perkasa Tarigan tadi, Prof, yang terkait cashless ya. Mungkin karena tadi ada dibahas juga kita ada singgung tadi sedikit terkait eh, apa namanya grafik penggunaan cashless ini karena orang beralih ke e-wallet gitu kan.
ke dompet digital. Tapi sebenarnya ini sudah lebih ke ekonomi. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Prof, sedikit aja mungkin. Iya, tadi saya lihat eh, ada dua variabel pertanyaan itu antara pemanfaatan cashless dan pengaruhnya terhadap mata uang ya, kekuatan Iya, mata uang. melemah atau tidak ya? Jadi mungkin hal yang sepengetahuan saya juga pernah menulis tentang tim learning perpajakan itu bahwa eh, kekuatan mata uang itu kan dilakukan oleh eh, apa namanya penggunaan penggunaan mata uang itu eh, di dalam dunia global ini pada ekonomi global ini Mas. Maka makin banyak mata uang kita digunakan dan dicari ya teorinya kan begitu. Makin banyak mata uang kita digunakan dan dicari, maka mata uang kita ini akan semakin tinggi harganya. Mak- Itulah kemudian eh, apa namanya beberapa mata uang yang banyak digunakan seperti dolar Amerika, kemudian Singapura ya. Sehingga kemudian eh, dalam dunia ekonomi global ya, Rusia membuat tandingan tuh yang kita juga masuk dalam ke dalam organisasi BRIC itu ya. Itu kita di dalam mata uang yang ada bendera kita masuk ke dalam di situ. Itu mungkin salah satu untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan mata uang negara-negara tertentu sehingga negara itu menjadi ini. Kaitannya itu adalah ekspor impor ya. Ketika nanti negara kita banyak mengimpor, kemudian kita menginginkan bahwa transaksi itu menggunakan mata uang rupiah, maka mata uang rupiah kita akan semakin tinggi. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan cashless, saya pikir cashless itu tidak ada korelasinya dengan kekuatan mata uang. Ya, karena cashless itu kan bentuk transaksinya cashless. Tetapi untuk memonitor apakah mata uang kita ini banyak digunakan atau tidak, ya, ini akan bisa menjadikan data empiris bagi kita untuk mengambil keputusan. Gitu. Dan termasuk untuk memonitor aliran dana. Ya, jadi kalau cashless ini lebih pada tracking follow the money. Ya, kalau kita ada namanya kejahatan itu follow the money, tracking. Judi online kita tracking itu cashless dia. Ketika dia membuka akun, kemudian akunnya dimasukkan uang sejumlah Rp50, kemudian ada akun-akun yang menampungnya, kemudian ada akun dari akun menampungnya ini masuk kepada akun yang apa namanya kepada rekening-rekening penampung, masuk ke rekening penampung semakin lama mengerucut, nah itu bisa dideteksi. Nah, lebih pada hal seperti itu. Jadi tracking follow the money dan aktivitas transaksi itu kan lebih diuntungkan dengan menggunakan cashless. Saya pikir begitu, Mas. Terima kasih Prof. Dadang atas pencerahannya. Ini sangat luar biasa ya. Ini nanti bisa jadi makin beragam nanti nih Prof. Dapat nanti lagi ini Prof. Gelar Prof dari apa ini? Dari dokter di bidang ekonomi. Ini juga ada yang juga nanya tentang investasi nih Prof. Tapi sebelum kita Ya, mungkin kita bisa tanggapin sedikit. kebetulan saya suka mempelajari ekonomi forensik. Jadi di, Maaf. di STIK ini sedang saya kembangkan jurnal ekonomi policing. Jadi pemolisian yang berorientasi kepada pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Karena larinya kepada negara kita, larinya kepada kesejahteraan. Kesejahteraan salah satu mendukung kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu bagaimana caranya? Ini pemolisian harus sudah mengarah kepada hal-hal tersebut. Nah, salah satunya ya tadi itu transaksi cashless dan lain sebagainya. Hmm. Terima kasih Prof. Sebelum nanti kita tanggapin pertanyaan dari Bang Ahmad Junaidi ini, ada ini juga adik-adik kita dari apa namanya Universitas Medan Area, ini Magister Ilmu Hukum dari adik kita Windy, advokat muda. Ini dia WhatsApp saya ingin nanya katanya Prof. Saya bilang berani nggak ngomong langsung sama Prof Dadang? Berani katanya. Ini dia Prof. Silakan Windy.
Diaktifkan dulu mic-nya Windy. Mic-nya belum hidup Windy. Ya, enggak. Ini suaranya nggak terdengar. Ya, mic-nya dihidupkan Kan dulu. mic-nya Mic dibuka, mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Halo, Ya, izin ya, Prof, silakan. udah Ya, izin silakan. Prof, tadi saya nggak bisa join. Ya, ya, Oke, silakan. izin perkenalkan Prof, nama saya Windy Anggraini. Ini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan nih. Nah, berbicara tentang cyber nih Prof, dalam konteks kejahatan cyber ya, ini kan semakin mengarah pada serangan yang berbasis kecerdasan buatan, kecerdasan manusia juga. Nah, bagaimana nih sebenarnya untuk kita dapat membangun kesadaran yang lebih efektif ya kepada masyarakat juga dan kesiapan masyarakat nih dalam menghadapi ancaman-ancaman yang saat ini lebih kompleks dan sulit terdeteksi juga. Nah, mengingat nih banyak uh, orang yang masih menganggap sebagian besar itu bahwa ancaman cyber ini kadang hanya terbatas pada virus komputer saja, kan gitu. Nah, ada case nih, Prof. Case yang pernah saya dengar, ini penipuan lewat media elektronik nih. Dia menang giveaway, seolah-olah itu benar sampai pada akhirnya itu memang dia mentransfer uang sampai puluhan juta, sekitar 10 juta atau berapa tuh, saya pernah dengar. Nah, jadi udah terjadi itu, dia minta pengaduan, dia mengadukan ke pihak kepolisian, dan itu gimana itu Prof untuk penegakan hukumnya, dan itu gimana menanggapi case yang seperti itu? Ini termasuk kejahatan cyber juga nih Prof. Terima kasih Prof. Ya, baik. Terima kasih, Bu Windy. Jadi, menggunakan digital ini memang banyak dimasukkan kepada kejahatan cyber. Ya, di dalam struktur organisasi Polri itu dimasukkan kejahatan cyber. Tetapi sebenarnya itu hanya modusnya aja yang menggunakan alat. Tapi kalau secara secara hukum ya itu sebenarnya kalau dalam KUHP ya penipuan lah. Dia memerayu, bujuk rayu, memberikan keyakinan kepada korban sehingga kemudian korban yakin untuk memberikan sejumlah uang ya, menimbulkan kerugian. Tapi modusnya dengan cara digital gitu, hanya itu aja modusnya sehingga kemudian masuk dalam ranah cyber. Ya memang ini memang harus diproses ya, tetapi kita tahu bahwa untuk memproses atau melakukan penyelidikan di bidang cyber seperti ini tidak mudah ya, apalagi mereka eh, akan eh, menghadapi tantangan terkait dengan lokasi ya, lokasi si pelaku ya kan. Ini kan ada alat-alat dan teknologi untuk itu ya, tapi kadangkala di kepolisian itu juga seringkali tertinggal dengan teknologi ya, teknologinya ada dimiliki mungkin terbatas, mungkin hanya di Mabes Polri dan lain sebagainya. Untuk polisi-polisi yang di wilayah-wilayah itu juga terbatas, sehingga kemudian ketika kita menghadapi modus seperti itu seringkali meminta bantuan oleh satuan atas. Ini yang menjadi lama kemudian proses tersebut ya. Tentu kita berharap dengan perekonomian negara kita yang semakin baik nantinya peralatan-peralatan di bidang penyelidikan, investigasi di bidang cyber ini semakin diperkuat di dunia kepolisian sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk diberikan perlindungan. Itu. Berikutnya adalah bagaimana sih kita mencegah supaya tidak menjadi korban. Seringkali saya sampaikan. Yang pertama, ya yakinkan jangan mudah untuk membagi informasi terhadap untuk diri sendiri dulu ya, informasi profiling diri sendiri
jangan kita mudah membagi informasi. Ya. Kemudian jangan mudah untuk membagi situasi keadaan yang ada pada kita. Jangan lebih mudah untuk membagi situasi lingkungan kondisi kita. Mungkin teman-teman peserta webinar ini Pak pernah membaca ya berita bahwa ada seorang korban perampokan itu karena apa? Karena dia sering membagi situasi keadaan yang ada di rumahnya gitu. Sementara itu sebenarnya kita membuka peluang untuk para pelaku kejahatan melakukan itu. Dan ke depan para pelaku kejahatan yang hari ini eh, masih berada pada kemampuan konvensional ini masih belum menjamah kepada dunia maya, tapi nanti mereka-mereka itu akan semakin canggih, ya. Apalagi pelaku kejahatan itu sudah masuk kepada generasi Z. Mereka akan pasti tracking dulu di dunia maya. Saya mau mencari sasaran di dunia maya. Itu sudah akan terjadi seperti itu. Ketika mereka menguasai, mereka akan mengumpulkan data di dunia maya, baru mereka melakukan aksi. Aksi bersifat konvensional, ya. Kapan orang itu ingin melihat aktivitas keseharian si A, si B, rumah itu atau di komplek itu bisa dia kumpulkan data-data di dunia maya, baru dia melakukan aksi. Mungkin akan seperti itu ke depan, sehingga itu tidak harus terjadi, tidak boleh terjadi. Kemudian memang tidak boleh asal sembarang buka, ya. Contohnya misalkan kalau mereka ingin menjebol data kita, data komputer kita, ya, data handphone kita, dia kirim semacam file, link yang kemudian kita buka, kemudian terdownload. Ketika mereka sudah download, mereka akan menguasai aplikasi kita. Ini juga banyak yang terjadi di lingkungan kita. Ketika mereka sudah menguasai aplikasi kita, mereka pengambil data-data kita. Dan celakanya apabila orang tersebut tidak sadar bahwa dia sudah diintervensi, sudah dipenetrasi oleh orang lain melalui aplikasi yang dia buat. Nah, ini maka jangan mudah untuk membuka ya sesuatu hal yang dikirim oleh orang lain yang kita tidak kenal. Ini sudah mulai dicerdaskan kepada teman-teman kita. Saya kira itu udah dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pencerahannya tadi terkait pertanyaan dari wanita pemberani Graini sudah bertanya secara langsung. Jadi ini kebetulan karena waktu kita juga terbatas dan sudah mau habis, namun kita masih ada sisa 2 pertanyaan lagi. Mungkin bisa kita tanggapin dengan singkat saja, Prof. Pertama dari Bang Ahmad Junaidi, bagaimana tanggapan sistem digital yang ramah sehingga masyarakat dapat tidak mengalami tipuan seperti kasus fraud, Hector Trade. Digital Exchange Indonesia saat ini memiliki titik aman dalam saving tindak lanjut. Intinya tentang trik bagaimana agar aman berinvestasi secara digital. Baik, bagaimana tanggapan sistem investasi digital yang ramah sehingga masyarakat tidak mengalami tipuan seperti kasus Hector? Ya, kalau dari segi investasi keuangan, biasanya kita akan merujuk kepada OJK ya. OJK itu kan seringkali memberikan masukan mana investasi digital yang kredibel ya. Nah, itu bisa menjadi rujukan. Kalau kita berbicara sistem investasi digital yang sistemnya, ya itu dengan rujukan tersebut itu bisa kita tanyakan kepada mereka karena masing-masing investasi itu akan berbeda-beda, ya. Jadi jangan sembarangan memberikan investasi. Diberikan masukan dari OJK pun tidak, ya. Tidak berpotensi serta-merta investasi tersebut dijamin aman, tetapi minimal kita bisa
kalkulasi, ya, memprediksi apakah ini aman atau tidak, dan ada yang merekom untuk itu. Saya pikir itu cara yang aman yang harus kita buat, karena memang otoritas jasa keuangan ini adalah institusi yang dibangun oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam bidang keuangan dan memberikan masukan kepada masyarakat. Saya kira itu, ya. Jadi kemudian penetrasi internet dapat bergeser seiring waktu, tidak disampaikan. Wah, nah, ini yang terakhir apa nih pertanyaannya ya? Pertanyaannya, Pertanyaannya tentang dari data kan Gen Z ini mendominasi di bidang apa, industri digital kreatif ini, Prof. Pertanyaan dari Bang Herudin ini, eh, dengan kreativitas yang ada di Gen Z ini, apakah artinya peluang besar terhadap penggunaan internet bisa dengan berbagai kepentingan itu dapat lebih bebas? Apakah bagaimana peran pemerintah mungkin dapat berkolaborasi dengan swasta seperti pengusaha internet atau asosiasi seperti APJ dalam pengawasan internet positif di Indonesia? Itu eh, pertanyaan nih, Prof. Mungkin bisa ya, apa? jadi gini, bahwa penggunaan internet dalam kehidupan sosial kita sama-sama ini merupakan suatu keniscayaan, tidak bisa ditolak lagi. Dan para pengguna terbanyak itu generasi Z, ya, generasi milenial, maksud saya generasi milenial, kemudian generasi Z. Ke depan itu sekarang kan baru berapa ya, 87% dari penduduk kita. Ke depan mungkin akan mendekati ya 90% ini. Mungkin yang karena apa? Rata-rata jaringan-jaringan hidup juga di daerah-daerah pedesaan, dan generasi-generasi yang konvensional sudah mulai tidak aktif lagi, apalagi mereka ke depan itu seiring dengan pertambahan umur, ya, kemudian kemungkinan eh, harapan hidupnya akan semakin ini, ya, kemudian mereka juga akan semakin berganti dengan generasi yang berikutnya. Kita berbicara 20 tahun ke depan, ya, misalkan gitu. Orang itu akan ketergantungan dengan masalah internet. Yang menjadi masalah itu adalah ketika mereka sudah terbiasa dengan memanfaatkan kehidupan yang menggunakan teknologi digital, ya, dengan menggunakan internet, ketergantungan, mereka tidak bisa lagi terbiasa hidup dengan cara-cara konvensional. Yang bahaya itu adalah ketika terjadi penghancuran internet. Maka mereka akan bingung bagaimana untuk bisa mendapatkan makanan, ya, biasanya mendapat makanan dengan hanya mengirim saja mereka datang makanan itu. Dengan ini itu akan terjadi. Sama ketika kita menghadapi COVID-19 kemarin. Ya, COVID-19 kemarin bagaimana kita bisa hidup itu? Ya, mulai terjadi tradisi baru. Itu pun demikian, bagaimana kok terjadi kerusakan dalam hal tersebut. Maka tugas kita semua dan pemerintah untuk menjaga dan menyiapkan itu. Jadi kita tidak hanya sebagai konsumen pemakai saja, tetapi juga kita sebagai yang merancang. Kalau perlu ada kemandirian dalam teknologi ini. Gitu. Kemandirian yang dalam teknologi ini termasuk backupnya. Sehingga apapun yang terjadi, ya, kita akan mampu untuk eh, memanfaatkannya secara maksimal, dan kalaupun ada terjadi, perbaikannya itu akan cepat dilakukan. Dan kemudian pemanfaatannya ketika ketergantungan itu besar, apalagi sekarang generasi milenial Z, ini tahap pertama memang harus memanfaatkan itu, ya, harus bisa eh, memanfaatkan generasi penerus itu untuk memanfaatkan ini. Tahapan pertama, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mencetak generasi-generasi penerus kita untuk kemandirian secara teknologi. Ya, tidak hanya sebagai pemanfaat, tetapi juga sebagai pemaham, ya, memahami dan pembuat. Ya, karena apa? Kehidupan itu akan berada pada dunia nyata akan ditransfer menjadi dunia maya. Itu akan terjadi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Prof atas wejangannya. Sebelum nanti kita ada sedikit closing statement dari narasumber kita, dari Prof Radang, izin saya tadi link yang pertama kali dikirim itu Bapak Ibu itu ada crash, jadi mohon diisi ulang apa link absensinya terkait untuk reward sertifikat. Ini sudah kita kirimkan di kolom chat. Izin mohon diisi ulang kembali tadi yang sudah absen di link yang terbaru ini, atau yang sudah tadi dikirimkan oleh Bang Prakoso juga bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali sebelum kita akhiri, Prof, ada sedikit closing statement dari Prof Radang terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Persilakan, Prof. Baik, terima kasih. Bahwa kehidupan pemanfaatan digital dan kehidupan di dunia maya itu adalah suatu keniscayaan. Dan kehidupan kita akan sangat dipengaruhi oleh kehidupan di dunia maya. Oleh karena itu, dalam kehidupan tersebut harus juga kita waspadai gangguan kamtibmas, kejahatan yang akan merugikan diri kita. Jangan kita terjebak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam kaitannya sebagai korban, waspadai, jangan mudah untuk sharing ya, identitas diri, profil diri, ya, maupun hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi kita yang menjadi peluang bagi para pelaku untuk memanfaatkannya. Kita tahu bahwa kecenderungan untuk membangun eksistensi diri di dunia maya itu semakin meninggi. Tetapi harus mampu secara cerdas membagi mana yang baik untuk kita ekspos, mana yang tidak baik untuk tidak kita ekspos. Kemudian sebagai pelaku, waspadai bahwa potensi menjadi pelaku akan sangat tinggi. Ketika kita bertindak emosional, walaupun kita seringkali kita tidak ya menganggap diri kita ini sebagai seorang warga negara yang baik, tapi ketika kita diterpa dengan kondisi emosional yang tinggi, kita seringkali menggunakan dunia maya, media digital, media sosial untuk melampiaskan hal-hal yang di luar nalar kita. Ini berpotensi untuk menjadi pelaku. Oleh karena itu, perhatikan itu semua. Kemudian ke depan, membangun generasi penerus yang tidak hanya sebagai yang sadar memanfaatkan dunia digital dan maya, tetapi juga harus memahami prosesnya, bahkan harus sudah mulai merancang kepada menyiapkan mereka yang membuat ya teknologi-teknologi digital dan teknologi informasi dan teknologi yang ada di dunia maya. Kemandirian dalam hal ini harus kita lakukan, dan itu tidak hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi kepada kita semua. Saya berharap dengan adanya para penggiat ya dalam dunia digital ini akan menjadi kekuatan utama untuk menyadarkan dan membangun program-program ke depan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Tadi sudah menyampaikan closing statement yang menjadi pemungkas webinar kita pada hari ini. Terima kasih, Prof. Datang atas kesempatannya. Kita semoga di lain kesempatan, Prof, bisa bertemu kita secara langsung, Prof. Itu jadi mimpi kita juga di kelas Mikom B ya, Bu Ramanita. Kemarin juga Bang Gustan katanya pengen kali jumpa Prof Dadang katanya. Insya Allah nanti dalam waktu dekat nanti Bang Gustan. Ya, insya Allah ya kita atur ya. Ini kebetulan saya lagi di Medan juga. Oh iya, Prof. Ya, kebetulan istri saya lagi wisuda doktor ilmu pertanian di USU. Ya. Sukses. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ya.
sebelum kita akhirin, kita bisa izin Bapak Ibu sekalian aktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Silakan kepada Bang Koso, mohon dibantu Bang Koso dan Bang Oka. Silakan diaktifkan kameranya, Pak Ibu, kakak-kakak. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Lagi, silakan lagi hidupkan kameranya. 1, 2, 3. Salam presisi, salam presisi. Ah, Salam Ya. presisi. ya. Ah, Selanjutnya salam, nanti salam komunikasi ya, Prof. ya, salam presisi Salam, dulu. salam presisi dulu ya. Baik, 1, 2, 3. Ya, Ini yang terakhir, salam Baik. komunikasi, Prof. gimana salam Untuk komunikasi? K, Prof. K, Oh, gini. komunikasi, Prof. Nah, Bukan 3 ya, Prof. Iya. baik, Salam. Oke. baik, 1, 2, 3. Terima kasih Prof. Dadang Baik. dan Bu Ramanita dan Pak Gustan atas kesempatan pada webinar kita pada hari ini. Saya selaku moderator izin memohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Dan kita juga berharap para peserta yang hadir, Bapak Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian yang hadir dalam kegiatan webinar ini mampu menjadi agent dan duta literasi cyber awareness, juga untuk menyampaikan edukasi minimal at least paling tidak untuk sanak saudara kita yang ada di lingkungan kita sendiri. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Salamnya Terima kasih, sama Ibu Prof. Fitri. Terima kasih. Salam sukses wabarakatuh. juga sudah wisuda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Saya live. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berhadir di webinar hari ini.